Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Today we want to learn about the chapter 12, The Shaking Earthquake, for grade 3 of elementary school. Jadi hari ini kita sudah memasuki chapter 12 dengan tema Bergetar Gempa Bumi untuk kelas 3 sekolah dasar. Kita lanjut ya. Before I explain about the material, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, tell about earthquake. Second, identify the sentences using must and mustn't. Third, use must and mustn't in sentences. Jadi, seperti biasa, sebelum kita memasuki materi, Miss Yuli ingin memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Miss Yuli ingin kalian dapat menjelaskan tentang gempa bumi. Yang kedua, Miss Yuli ingin kalian dapat mengidentifikasi sebuah kalimat menggunakan harus dan tidak boleh. Dan yang terakhir, Miss Yuli ingin kalian dapat menggunakan kata harus dan tidak boleh pada sebuah kalimat. Kita lanjut ya, mulai masuk ke materi. Listen to the recording and repeat out loud. Jadi Miss Yuli ingin kalian dengarkan dan ulangi di rumah. Lesson 12. B. Listen to the recording and repeat out loud. Drop to the ground. Don't panic. Cover our head and neck. Don't rush to the door. Hold on. Stay indoors until the shaking stops. Be careful with the damage. Bagaimana, sudah kalian dengarkan? Nanti kalian ulangi ya di rumah ya. Kita artikan ya setiap kata yang sudah tadi kalian dengar. Ini yang pertama, ada gambar seorang wanita yang sedang menjatuhkan dirinya di tanah. Jadi ini artinya adalah jatuhkan ke tanah. Jadi ketika gempa bumi terjadi, yang harus kalian lakukan adalah menjatuhkan diri kalian ke tanah. Dan yang kedua, ada gambar di sini, ada seorang ibu melindungi anaknya di bawah meja. Ini artinya adalah jangan panik. Jadi ketika gempa bumi terjadi, Miss Yuli ingin kalian tidak panik. Dan gambar yang ketiga ini adalah seorang anak yang sedang berlindung di bawah meja. Nah, di sini artinya tutupi kepala kamu dan leher kamu. Jadi ketika gempa bumi terjadi, yang harus kalian lakukan adalah melindungi kepala dan leher kalian. Perhatikan gambar keempat. Di sini ada seorang anak yang berlari ke arah pintu. Nah, di sini artinya ketika gempa bumi terjadi, jangan terburu-buru menuju ke arah pintu. Dan gambar yang kelima, di sini ada lelaki sedang berpegang pada kaki meja. Nah, ini di sini artinya hold on, artinya tahan atau pegang ya. Jadi ketika gempa bumi terjadi, kalian harus memegang
sesuatu benda. Terutama kalau kalian berlindung di bawah meja, kalian harus sambil memegang kaki meja. Dan gambar yang keenam, di sini ada seorang anak perempuan yang berlindung di bawah meja. Nah, ini artinya tetap di dalam rumah sampai gempa bumi atau getarannya itu berhenti. Jadi, Miss Yuli berharap ketika gempa bumi terjadi dan kalian ada di dalam rumah, kalian tidak cepat-cepat keluar rumah, tapi tetap berlindung di dalam rumah sampai getarannya berhenti. Dan ini yang terakhir. Nah, ini ada gambar seorang perempuan sedang menghindari rak piring mungkin ya. Ini karena ada gelas, ada botol, dan lain-lain. Nah, di sini artinya kalian ketika gempa bumi terjadi, kalian tetap harus hati-hati dengan kerusakan. Nah, misalkan kayak contohnya ini rak piringnya itu jatuh, kalian harus hati-hati karena nanti kalian bisa tertimpa rak piring tersebut. Lanjut ya ke materinya. More to know atau yang harus kalian tahu, jadi Miss Yuli memiliki sebuah teks. Nah, ini kalian wajib tahu tentang isi teks tersebut. Coba kalian dengarkan dan perhatikan ya. An aftershock is an earthquake that occurs after a previous earthquake. The main shocks. An aftershock is in the same region of the main shocks, but always of a smaller magnitude. If an aftershock is larger than the main shocks, the aftershock is redesignated as the main shocks and the original main shocks is redesignated as a foreshocks. Aftershocks are formed as the crust around the displaced fault plane adjusts to the effect of the main shocks. Jadi, gempa susulan adalah sebuah gempa bumi yang terjadi setelah gempa bumi sebelumnya, yaitu gempa utama. Gempa susulan terjadi di wilayah yang sama dengan guncangan utama, tetapi selalu dalam skala yang lebih kecil. Jika guncangan susulan lebih besar dari guncangan utama, guncangan susulan didesain ulang sebagai guncangan utama dan guncangan utama asli didesain ulang sebagai guncangan depan. Gempa susulan terbentuk saat kerak di sekitar bidang sesar yang dipindahkan menyesuaikan dengan efek guncangan utama. Nah, itu yang harus kalian tahu ya, sedikit pengetahuan. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. The things we must do during the earthquake. Hal-hal yang harus kalian lakukan saat gempa terjadi. If you find the ground shaking under your feet, there are things you must act. These are 3 basic steps. Jadi, jika kamu menemukan tanah yang bergetar di bawah kaki kamu, ada 3 hal yang harus kamu lakukan. First, drop to the ground. Yang pertama, jatuhkan diri kalian ke tanah. Second, take cover under a desk or table. Yang kedua, kalian harus berlindung di bawah meja. Third, hold on to it until the shaking stops. Dan yang ketiga, pegang sampai guncangannya berhenti. Jadi kalian harus memegang kaki meja sampai guncangannya berhenti. Nah, ini adalah langkah dasar yang harus kalian lakukan ketika gempa terjadi. If there isn't a table or desk near you, cover your face and head with your arms and bend it inside the corner of the buildings. Stay away from glass, windows, outside doors, and walls, and anything that could fall.
such as lamp or furniture. Stay in bed if you are there when the earthquake happens. Jika tidak ada meja di dekat kamu, kamu harus menutupi wajah dan kepala dengan tangan. Jauhi jendela, kaca, pintu, dan dinding luar, dan apapun yang bisa terjatuh, seperti lampu dan furnitur atau peralatan lainnya. Tetaplah di tempat tidur jika Anda berada di sana saat gempa terjadi. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kalian lakukan ketika gempa bumi terjadi. Kita lanjut ya. Match this picture with the sentences. Jadi kalian cocokkan gambar dengan kalimat. Nah, kalian lihat di sini Miss Yuli punya 5 gambar. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti gambar ini kalian cocokkan dengan kalimat yang ada di sini. Nah, kira-kira gambar pertama cocoknya dengan kalimat yang mana? Tapi sebelum kita mulai, kita artikan dulu ya kalimat-kalimat ini. Perhatikan kalimat yang pertama, berlindung di bawah meja. Kalimat yang kedua, jatuhkan ke tanah. Kalimat ketiga, lindungi mulut dengan sarung tangan. Kalimat yang keempat, mengetahui segitiga kehidupan. Dan yang terakhir, tutupi kepala dan leher Anda. Nah, kira-kira cocoknya dengan gambar yang mana ya? Coba kalian lihat gambar number 1. Kira-kira dengan kalimat mana cocoknya? Yes, of course. So, the picture number 1 match with take cover under the table. Jadi, gambar yang pertama ini cocok dengan kalimat yang pertama, yaitu berlindung di bawah meja. Look at the picture number 2. Kira-kira cocok dengan kalimat yang mana? Yes, of course. Jadi, gambar yang kedua ini jatuhkan diri kalian ke tanah. Nah, sedangkan gambar yang ketiga, kira-kira apa ya kalimatnya? Ya, benar banget. Look at number 3. How this sentence? Yes, of course. This is knowing the triangle of life. Jadi, kalian harus tahu segitiga kehidupan. Nah, di sini maksudnya segitiga kehidupan adalah kalian harus mencari titik di mana kira-kira kalian harus berlindung, yang memungkinkan tidak ada benda yang akan jatuh menimpa kamu. Jadi, sekarang sisa gambar 4 dan 5, hanya tersisa 2 kalimat. Kira-kira gambar nomor 4, kira-kira gambar nomor 4 cocok dengan kalimat yang mana? Yes, of course, benar sekali. Kalimat nomor 4 itu adalah cover our head and neck. Jadi kalian harus melindungi kepala dan leher kalian. Nah, berarti yang nomor 5 itu sudah jelas ya. Cover your mouth with handkerchief. Jadi, lindungi mulut kamu dengan sapu tangan. Bagaimana? Sudah cocok belum kalimat yang kalian pilih dengan gambar yang kalian tentukan? Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Must or mustn't? Harus atau tidak boleh? Must express obligation imposed by the speaker. Nah, jadi kalian harus mengekspresikan kewajiban yang dibebankan oleh pembicara. Menggunakan must atau boleh atau harus. Remember, jangan lupa ya, atau kalian harus ingat. We can use must to talk about rules. For the negative, we can say must not or mustn't.
kita bisa menggunakan must untuk berbicara aturan. Atau kita bisa menggunakan kata-kata must untuk membicarakan sebuah aturan. Untuk hal yang negatif, kita dapat menggunakan must not atau artinya tidak boleh atau kalian bisa singkat menjadi mustn't. Dan artinya sama ya, tidak boleh juga. Okay, look at the example number 1. Parents must take care of their children. Jadi, orang tua itu harus menjaga anak-anak mereka. Benar ya, orang tua memang diwajibkan menjaga anak-anak mereka. You mustn't shout in the library. Kamu tidak boleh berteriak di dalam perpustakaan. She must not forget her books. Dia tidak boleh melupakan buku-bukunya. You must stay under the table until the earthquake stops. Kamu harus tetap di bawah meja sampai gempa bumi berhenti. Be careful. Hati-hati. The main verb is without to. Kata kerja utamanya adalah tanpa to. I mustn't make a mess. Saya tidak boleh membuat kekacauan. He must be careful when cutting food. Dia harus berhati-hati saat memotong makanan. Nah, tadi adalah contoh penggunaan must or mustn't. Sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang I have a dialogue. Look at this dialogue and listen carefully. Burhan, what is going on? Burhan, apa yang sedang terjadi? It's an earthquake, Wati. Have you ever experienced an earthquake? Ini adalah sebuah gempa bumi, Wati. Apakah kamu pernah mengalami sebuah gempa bumi? Never. What must we do? Tidak pernah. Apa yang harus kita lakukan? We must stay calm. We must turn off the stove. Stay close from the electricity. And then we must drop to the ground and cover our head and neck. Let's go under the table now. Kita harus tetap tenang dan kita harus mematikan kompor dan menjauhi listrik. Lalu, kita harus menjatuhkan diri kita ke tanah dan melindungi kepala dan leher. Ayo kita pergi ke bawah meja. Nah, jadi ini adalah contoh dari percakapan dan penggunaan must dalam sebuah dialog tentang gempa bumi. Sampai sini kalian sudah paham tentang penjelasan gempa bumi dan apa yang harus dan tidak harus kalian lakukan ketika gempa bumi terjadi. Miss Yuli harap kalian sudah paham tentang penjelasan yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi ini adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan di rumah dan disalin di buku tulis kalian ya. Miss Yuli punya 5 soal, kalian harus jawab sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui sedikit penjelasan tentang gempa bumi dan gempa susulan. Dan yang kedua, kalian dapat mengetahui langkah-langkah dasar yang harus kalian lakukan ketika gempa bumi terjadi.
Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui sedikit penjelasan tentang must or mustn't. Dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui sebuah dialog atau percakapan dengan menggunakan must or mustn't. Nah, ini adalah kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye. And thank you for listening.